Gaji Otto Hasibuan jadi wamen ternyata lebih kecil dari tarif sebagai pengacara, bedanya ratusan kali lipat. Otto Hasibuan merupakan salah satu pengacara ternama di Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan luar biasa. Selain profesinya sebagai pengacara, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Ia merupakan mertua dari artis Jessica Mila dan memiliki rekam jejak panjang dalam menangani berbagai kasus besar yang kerap menjadi sorotan publik. Dengan pengalamannya selama puluhan tahun di dunia hukum, Otto dikenal sebagai sosok profesional yang memiliki reputasi kuat dan jaringan luas. Tak mengherankan jika ia mampu memperoleh penghasilan fantastis dari profesinya di bidang hukum. Namun, keputusan Otto Hasibuan untuk terjun ke dunia politik sempat mengejutkan publik termasuk kalangan dekatnya. Otto kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peran barunya ini menandai perubahan besar dalam jalur kariernya. Meskipun menjabat di posisi tinggi dalam pemerintahan, ternyata gaji dan tunjangan yang diterimanya jauh lebih kecil dibandingkan penghasilannya sebelumnya sebagai pengacara. Sebagai pengacara senior, Otto disebut-sebut mampu meraih penghasilan hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Dalam praktiknya selama lebih dari 40 tahun, ia telah mencapai puncak kesuksesan dalam dunia hukum. Tidak jarang ia mendapatkan klien-klien penting dan menangani kasus-kasus bernilai tinggi yang memberikan bayaran fantastis. Bahkan penghasilan sebesar 2 miliar rupiah per bulan disebut bukanlah hal yang sulit dicapai bagi pengacara sekelas Otto. Dalam beberapa kasus, angkanya bisa melampaui itu bergantung pada kompleksitas dan nilai strategis kasus yang ditangani. Namun, ketika menjabat sebagai Wakil Menteri, Otto menerima gaji pokok sebesar 11 juta rupiah dan tunjangan sebesar 35 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai pengacara, jumlah ini tentu sangat jauh lebih kecil. Dalam konteks ekonomi murni, keputusan untuk meninggalkan dunia hukum komersial dan masuk ke pemerintahan bisa dikatakan sebagai langkah yang mengorbankan potensi finansial secara signifikan. Terlepas dari semua perhitungan ekonomi, keputusan Otto untuk menerima jabatan Wakil Menteri dilatar belakangi oleh niat tulus untuk berkontribusi kepada negara. Ia menyadari bahwa dari sudut pandang materi, pilihannya mungkin dianggap sebagai langkah mundur, namun ia melihat posisi barunya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab moral kepada bangsa. Otto memandang bahwa pada titik tertentu dalam hidup, terutama ketika kebutuhan finansial tidak lagi menjadi masalah utama, penting untuk memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat dan negara. Ia juga bersyukur karena merasa telah diberikan kelapangan rezeki selama perjalanan kariernya.